Jokowi beri amanat dukung Prabowo Gibran 2 periode. Viral video diduga Puan Maharani pesta di ruang VIP. Publik bereaksi keras. Intelijen bobol? Andi Wijayanto, angsa hitam, akan terbang lagi di era Prabowo. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Kelompok relawan Bara JP mengklaim mendapat amanat langsung dari Presiden Jokowi untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selama 2 periode, menandakan sinyal kuat koordinasi politik antara pemerintahan lama dan baru. Kehadiran Kaesang Pangarep menambah kontroversi, meski ia memilih bungkam. Jika benar, klaim ini menunjukkan peran aktif Jokowi di balik layar demi kelanjutan program transformasi bangsa. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari kelompok relawan paling loyal kepada Presiden Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan amanat langsung dari Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran, tidak hanya 1, tapi 2 periode. Klaim ini dilontarkan di tengah acara penting yang juga dihadiri oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Apa arti dari klaim ini? Dan benarkah ini sinyal politik terbaru dari istana? Pernyataan heboh ini datang dari Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden atau Bara JP, Willem Frans Ansanai. Dalam acara pelantikan pengurus DPP Bara JP, ia dengan tegas mengatakan bahwa semangat untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran bukan hanya kemauan mereka, tetapi merupakan amanat langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurut Frans, Jokowi berpesan agar Bara JP menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo Gibran hingga 2 periode. Alasannya jelas. Agar program transformasi bangsa yang digadang-gadang oleh Presiden terpilih dapat terlaksana secara maksimal. Pernyataan ini menunjukkan ambisi politik jangka panjang yang telah disiapkan bahkan sebelum pemerintahan baru resmi dimulai. Yang menarik, acara ini juga dihadiri oleh putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Kehadirannya tentu menambah bobot klaim yang dilontarkan Bara JP. Namun, Kaesang memilih untuk tidak memberikan pernyataan apapun di podium atau kepada wartawan. Saat awak media mencoba meminta komentarnya, Kaesang hanya menjawab singkat, "Lagi sakit saya," sembari berlalu. Sikap bungkam Kaesang ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat politik. Apakah Kaesang sengaja menghindari pertanyaan terkait klaim sang relawan? Pernyataan Bara JP yang mengklaim membawa amanat dari Jokowi, ini bukan hanya sekadar dukungan politik biasa. Ini adalah sebuah sinyal bahwa kelompok relawan loyal akan terus menjadi garda terdepan untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan. Jika klaim ini benar, maka ini semakin menguatkan narasi bahwa ada koordinasi politik yang solid antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru. Ini juga menegaskan peran Jokowi yang mungkin akan tetap aktif di belakang layar untuk mengamankan jalannya pemerintahan Prabowo Gibran. Ketua DPR RI Puan Maharani jadi sorotan setelah video yang diduga memperlihatkan dirinya berpesta di ruang VIP viral di media sosial. Meski belum ada konfirmasi resmi, video ini memicu kritik soal etika pejabat dan spekulasi tentang keaslian tayangan. Publik ini menunggu klarifikasi untuk mengakhiri kontroversi. Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang diduga menampilkan dirinya tengah berpesta di ruang VIP tersebar luas di media sosial.
Video tersebut pertama kali diunggah akun Instagram Wakanda Talks pada 9 September 2025 dan langsung memicu perdebatan di berbagai platform digital. Dalam cuplikan singkat itu, sosok yang diduga Puan terlihat bersama beberapa wanita lain, memegang gelas berisi minuman berbusa dan bersulang. Momen tersebut dinilai tidak lazim muncul di ruang publik, apalagi mengingat posisi Puan sebagai pejabat tinggi negara. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Puan Maharani, video tersebut telah memancing ribuan komentar dari warganet. Beberapa menyampaikan kritik tajam, mempertanyakan etika dan kepantasan seorang pejabat publik dalam situasi sosial yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Sebagian netizen bahkan membandingkan dengan standar etika pejabat di negara lain, menyebut bahwa di Jepang, seorang perdana menteri bisa mundur karena tekanan moral. Di sisi lain, ada pula yang meragukan keaslian video tersebut dan menduga bahwa tayangan itu merupakan hasil editan digital atau manipulasi berbasis AI. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Puan Maharani terkait video tersebut. Publik masih menunggu tanggapan langsung yang dapat meredakan spekulasi dan memperjelas konteks sebenarnya dari tayangan viral tersebut. Andi Wijayanto kritik intelijen pemerintahan Prabowo gagal cegah kerusuhan Agustus 2025, menyebutnya angsa hitam yang tak tertangani. Ia tekankan penyelesaian transparan kasus korban jiwa penting agar kerusuhan serupa tak terulang. Panggung politik Indonesia kembali dihebohkan oleh pernyataan tajam dari seorang sosok yang tak asing di dunia intelijen, Andi Wijayanto. Ia melontarkan sebuah tuduhan serius. Intelijen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dianggap kebobolan karena gagal mengantisipasi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Menggunakan istilah unik dari komunitas intelijen, Andi menyebut kegagalan ini sebagai angsa hitam yang tidak berhasil dihancurkan. Apa makna di balik metafora ini? Dan mengapa ia yakin kerusuhan serupa sangat mungkin terulang? Simak analisis mendalamnya. Dalam sebuah wawancara, Andi Wijayanto menjelaskan bahwa dalam bahasa intelijen, angsa hitam adalah istilah untuk skenario terburuk yang seharusnya bisa dicegah. Menurutnya, kerusuhan akhir Agustus lalu adalah sebuah angsa hitam yang terbang bebas. Kalau bahasa intelijen ini angsa hitam terbang, skenario terburuk pecah sudah kegagalan intelijen, ujar Andi. Ia menilai, saat ini pemerintah dan aparat keamanan bahkan tidak tahu kemana angsa hitam itu kembali. Ini berarti, menurutnya, tidak ada pembelajaran taktis yang signifikan dari insiden tersebut. Andi menawarkan solusi untuk mencegah angsa hitam itu terbang lagi. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus kematian 9 korban jiwa dalam kerusuhan tersebut secara transparan. Andi melihat langkah ini belum diambil secara serius, karena baru kasus satu korban, almarhum Afan Kurniawan, yang diselesaikan. Kalau angsa hitamnya nggak keubar, ya siap-siap angsa hitamnya lepas lagi, karena tidak ada pembelajaran, tegas Andi. Ini adalah peringatan keras bahwa tanpa akuntabilitas dan penyelesaian tuntas, akar masalah dari kerusuhan itu masih ada dan siap meledak kembali. Pernyataan Andi Wijayanto ini adalah sebuah kritik langsung yang menyoroti kerentanan dalam sistem keamanan dan intelijen di awal masa pemerintahan baru. Kegagalan mencegah kerusuhan dan kurangnya tindak lanjut yang transparan bisa menjadi bumerang politik. Apakah Anda setuju dengan analisis Andi Wijayanto? Apakah transparansi penyelesaian kasus korban jiwa adalah kunci untuk mencegah kerusuhan serupa? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah manajemen kekuasaan dan hukum.
Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.